Suara lonceng tua menggema dari menara gereja yang menjulang di tengah kota kecil pesisir tengah. Hari itu adalah pesta besar bagi seluruh umat paroki. Dari pagi buta halaman gereja sudah penuh dengan pedagang kecil yang menjual rosario lilin dan kue-kue sederhana. Bau lilin bercampur dengan wangi bunga melati memenuhi udara. Di terong gereja dinding batu berlumut yang sudah ratusan tahun berdiri terasa sejuk meski di luar matahari menyengat. Barisan bangku kayu penuh sesak jemaat dari berbagai desa sekitar datang berbondong-bondong. Suasana hening khidmat namun penuh semangat iman. Paduan suara anak-anak berdiri rapi di kangkang samping altar. Seragam putih mereka menyala lembut dalam cahaya nirmala lilin. Di barisan tengah ada seorang gadis kecil namanya Maria baru berusia 10 tahun. Rambutnya dikepang, dua matanya bening penuh lugu. Ia memegang buku nyanyian dengan kedua tangan yang sedikit gemetar, bukan karena takut melainkan karena rasa kusyuk yang aneh seperti sedang berdiri di rimba cahaya. Ketika organ gereja mulai menggalun, suara anak-anak pun naik jernih dan tinggi menyentuh hati setiap orang yang hadir. Lagu Ave Maria mengisi ruangan besar itu. Jemaat menunduk, beberapa orang meneteskan air mata. Namun pada detik puncak lagu ketika suara Maria terdengar jelas dan nyaring, sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Tubuh kecilnya tiba-tiba goyah seperti ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Dalam sekejap mata tepat di gia ratusan pasang mata yang sedang menatap altar Maria menghilang. Sejenak semua terdiam. Suara organ berhenti mendadak, nyanyian anak-anak terputus. Jemaat saling berpandangan tak percaya dengan apa yang baru mereka saksikan. Mana anak itu? Seorang ibu berteriak histeris. Seorang gadis di barisan sebelah jatuh pingsan. Para orang tua panik berdesakan mencari ke sekeliling, ada yang berlari ke luar gereja, ada yang menunduk ke kolong bangku. Namun Maria benar-benar lenyap tanpa jejak seperti disapu oleh bayangan gaib. Pastor paroki, seorang pria tua dengan wajah teduh, segera berdiri. Suaranya bergetar namun tetap tenang. Tenanglah saudara-saudariku, jangan panik, kita akan mencari bersama-sama. Tetapi kepanikan sudah terlanjur membungkam. Dalam hitungan menit halaman gereja penuh dengan jeritan tangisan dan bisikan ketakutan. Beberapa orang berlari menuju rumah warga sekitar memanggil nama Maria meski mereka tahu gadis itu baru saja hilang di depan mata. Suara sirene polisi pun akhirnya terdengar mendekat. Dua mobil patroli berhenti di depan pagar gereja. Beberapa petugas dengan wajah tegang bergegas masuk mencoba mengendalikan kerumunan. Di dalam hati setiap orang muncul pertanyaan sama, bagaimana mungkin seorang anak kecil bisa hilang begitu saja di tengah doa dan nyanyian. Lonceng berhenti tapi gongnya masih menggantung di lengkung-lengkung atap. Polisi masuk dengan langkah tergesa, seragam basah oleh keringat dan udara lembab gereja batu. Seorang perwira muda mengangkat megafon. Harap tenang, tutup semua pintu. Tidak ada yang keluar sebelum anak itu ditemukan. Para bapak ketua lingkungan buru-buru menutup daun pintu kayu yang sudah aus. Petugas tata tertib paroki berdiri di lorong tengah berusaha menahan arus orang yang panik. Di bangku-bangku ibu-ibu meremas kipas tangan, anak-anak merengkuk di pangkuan bau minyak kayu putih bercampur wangi lilin dan bunga melati. Pastor paroki berdiri di dekat altar, wajahnya pucat namun tatapannya tegas. Salib kecil berkilat di dadanya. Saudara-saudariku, suaranya berat namun meneduhkan, jangan biarkan ketakutan menggalakkan kasih. Kita cari dengan tertib. Tuhan menyertai kita. Pencarian dimulai seperti aliran air yang menyapu setiap sudut. Sakristi diperiksa, lemari jubah dibuka, ruang paduan suara lorong sempit menuju ruang lonceng, bahkan kolong-kolong bangku tempat anak-anak biasa bermain petak umpet. Seorang polisi memeriksa tangga kayu tua yang berderit, yang lain menyorotkan senter ke kela-kela dinding batu. Tidak ada jejak. Di halaman dua mobil patroli menyalakan lampu strobo sementara garis polisi dipasang di gerbang. Bisik-bisik tumbuh menjadi desas-desus, ada yang menyebut penculikan, ada yang yakin Maria pingsan dan terseret arus orang, ada pula yang berbisik melihat bayangan putih di dekat altar. Setiap kata menjadi duri yang menusuk telinga orang tua Maria. Ibunya memeluk kerudung, bahunya bergetar, ayahnya menatap kosong ke lantai tak mampu berkata-kata. Seorang nenek penjaga lilin merapat ke pastor. Romo, tadi saya lihat kilau kecil di dekat patung Bunda, ukapnya lirih. Pastor mengangguk, pelannya tidak menolak, tidak juga mengiyakan, lalu menatap ke arah patung Bunda Maria yang berdiri di sisi kiri altar, wajahnya teduh tangan terentang. Baik, kata pastor, kali ini lebih lantang. Kita berdoa sejenak lalu lanjut mencari. Seorang koster memulai, salam Maria penuh rahmat, dan suara itu diikuti ratusan bibir yang gemetar. Doa menggalun patah-patah tersengal oleh tangis, namun justru di patahan-patahan itu jantung gereja seperti berdetak lagi. Sementara itu polisi tetap menyisir, langkah sepatu mereka berderap menekankan waktu yang terasa makin menipis. Tiba-tiba seorang anak lelaki di barisan depan menjerit kecil.
Pak ada yang jatuh semua kepala serempak menoleh ke kaki krusifiks patung Yesus tersalib di depan altar. Di lantai batu di antara tetes-tetes lilin yang membeku tergeletak sesuatu yang kecil berkilau, sebuah rosario monggil dengan manik-manik susu dan salib perak rosario yang biasa dililitkan Maria di pergelangan tangan. Seorang polisi berjongkok. Ia mengangkat rosario itu dengan sapu tangan seakan memegang barang bukti yang rapuh. Alisnya berkerut, aneh hangat. Ia memindahkannya ke tangan lain. Kehangatan itu bertahan seperti baru saja dilepas dari genggaman kecil. Desis pelan merambat di antara jemaat. Ibu-ibu menangkupkan tangan beberapa orang muda berlutut spontan. Ayah Maria melangkah satu tapak namun mundur lagi seolah takut harapan ini hanya mimpi tipis yang bisa pekar karena sentuhan. Di sini barusan kosong, ujar seorang petugas altar menunjuk ke lantai yang licin. Kami menyapu sebelum misa. Tidak ada apa-apa. Apakah dia lewat sini, tanya perwira muda kepada pastor. Tak ada akses menuju bawah altar selain pintu sakristi, jawab pastor. Dan itu dewasi koster. Megafon kembali menyala. Semua tetap di tempat. Kami akan memperluas pencarian ke lorong sisi kiri. Dua polisi berdiri di depan patung Bunda menyorotkan senter ke panel kayu di dinding belakang kesela di bawah meja persembahan bongga ke sudut yang tertutup karangan nyelir. Tak ada yang bergerak selain nyala api lilin yang bergetar. Seorang perempuan parubaya tetangga yang mengenal Maria sejak lahir menggulurkan termos. Pak, minum dulu. Perwira muda menolak halus lalu memandang lagi rosario di tangannya. Kenapa hangatnya seperti menyimpan denyut, gumamnya hampir tak terdengar. Di luar angin membawa aroma tanah yang baru disiram hujan semalam. Di dalam jam dinding tua berdetak menggiris keheningan menjadi potongan-potongan pendek. Doa berlanjut lebih pelan, lebih senggau tapi juga lebih dalam. Pastor memandang jemaat, wajah-wajah lelah yang dipahat oleh harap dan takut, dua kekuatan yang anehnya bisa tinggal bersama dalam satu dada. Rosario itu berpindah tangan ke petugas identifikasi lalu ke Ibu Maria. Ia menekapkannya ke pipi menutup mata. Yesus, kasihanilah Bunda, lindungilah, bisiknya. Saat ia membuka mata sesuatu di pandangannya berubah, bukan kepastian melainkan keberanian untuk bertahan 1 menit lagi. Perwira mengganggu ke rekan-rekannya. Kita fokuskan pencarian ke sisi altar kiri dan kolong mimbar. Periksa juga lantai, kemungkinan ada panel servis. Mereka menggetuk-getuk batu dengan gagang senter mendengarkan apakah ada ruang kosong di bawah. Bunyi yang kembali selalu padat berat seperti dinding dada yang menahan napas. Di bangku belakang seorang anak kecil berbisik pada ibunya. Bunda Maria pegang tangan kakak kan ibunya mengangguk meski air mata jatuh tanpa suara. Desas-desus kembali tumbuh, ada yang menuduh panitia lalai, ada yang menyalahkan kerumunan. Namun di atas semua itu doa menggulur benang halus yang mengikat semua yang retak. Ketika jam dinding memantulkan bunyi ketuk yang berikutnya, kilau kecil dari salib perak rosario menari di lantai memantul dari nyala lilin yang goyah. Bukan cahaya besar, bukan mukjizat yang meledak, hanya kilau yang kukup untuk membuat semua orang menahan napas sejenak. Lanjutkan pencarian, kata pastor lirik namun mantap. Kita belum selesai. Dan gereja yang tua itu dengan dinding batu yang setia, bangku yang aus, kipas-kipas tangan yang terus bergerak menarik napas panjang bersama-sama menunggu sesuatu yang belum mereka mengerti sambil menggenggam erat kehangatan manik-manik kecil yang seolah masih menyimpan jejak tangan Maria. Malam merambat pelan seperti nafas yang ditahan terlalu lama. Lilin-lilin di altar mengecil menyisakan sumbu hitam yang berasap tipis. Doa salam Maria masih menggalun patah-patah oleh isak sementara polisi terus menyisir setiap sudut gereja batu yang lembab. Tidak ada yang ingin pulang, mata semua orang menempel pada tanda-tanda kecil yang mungkin Tuhan tinggalkan di sini. Pastor berdiri di hadapan patung Bunda Maria di sisi kiri altar. Wajah patung itu teduh, telapak tangan terbuka seolah menyambut. Pastor menyilangkan kedua tangan di dada. Bunda, bila engkau berkenan tunjukilah kami jalan, bisiknya nyaris tanpa suara. Di bangku depan seorang anak lelaki mengangkat tangan ragu-ragu. Romo, ada cahaya, katanya lirih. Seolah merespons desau kecil melewati jemaat. Beberapa kepala menoleh, beberapa tetap tertunduk berdoa. Semula semua mengira itu hanyalah pantulan lilin. Namun semakin lama sinar itu memanjang garis halus yang berpendar turun dari telapak tangan patung Bunda, merayap ke udara seperti benang cahaya lalu jatuh lembut ke lantai batu di samping altar. Sinar dari senter polisi tampak kalah kanggung tepat ketika cahaya senter diarahkan garis itu tidak pudar, justru semakin jelas. Matikan dulu senternya, perwira muda berujar. Seketika ruang setengah gelap. Hanya nyala lilin yang bergetar di kakak pelindung, namun garis cahaya tetap ada tipis tenang jatuh pada satu titik yang sama seolah menunjuk. Koster mendekat, lututnya gemetar. Titik itu persis di bawah meja bongga, katanya. Dua petugas tata tertib menggeser meja berat itu dengan hati-hati. Karpet merah tua ikut terangkat memperlihatkan ubin abu-abu yang selama ini nyaris tak terjamah. Perwira berjongkok menggetuk lantai dengan gagang senter. Tok-tok nada yang kembali terdengar berbeda kosong bergema samar. Jemaat menahan napas.
Di bangku kiri seorang ibu memeluk tas kainnya lebih erat di belakang seorang bapak tanpa sadar meremas kipas plastik hingga patah. Coba kita uji lagi, kata Perwira. Seorang polisi lain mengangkat papan karton untuk menutup jalur cahaya. Anehnya garis itu tidak hilang. Ia menembus bayangan karton tetap jatuh ke titik yang sama. Beberapa orang terpekik kecil, sebagian langsung berlutut. Yang lain saling berbisik, separuh takut separuh berharap. Pastor mengangkat tangan memberi isyarat tenang. Saudara-saudariku, kita periksa dengan tertib bokapnya. Ia mendekat menatap singkat Koster. Apakah di sini pernah ada panel servis? Koster menggeleng. Sejauh yang saya tahu tidak ada, Romo. Lantai ini tidak pernah dibongkar sejak saya bertugas. Perwira mengambil pisau lipat meraba-raba kelah. Di sudut ubin di bawah sisa lilin yang menggeras ia menemukan sesuatu yang terasa seperti bibir kayu garis amat tipis yang memisahkan panel dengan lantai batu. Ia menggigis perlahan. Debu putih keluar, seperti ada penutup gumamnya. Seorang Umar Parubaya datang membawa obeng dan linggis dari gudang kecil di belakang. Pakai ini saja, Pak, ujarnya, napasnya pendek karena berlari. 3 orang lelaki berjongkok menempelkan telinga ke lantai sejenak lalu mulai menggungkit. Kayu tua itu enggan terbuka seperti menyimpan rahasianya terlalu lama. Sementara linggis bekerja, garis cahaya tetap setia menunjuk. Ia tidak berdenyut, tidak berkedip, hanya menegaskan di sini. Ibu Maria dengan tangan gemetar mengeluarkan rosario dari saku. Rosario kecil yang tadi ditemukan dan masih menyimpan hangat aneh lalu menggekup salib peraknya. Tuhan, jadilah kehendakmu, gumamnya. Kali ini suaranya tidak bergetar. Krak, suara seret kayu patah menggiris ke heningan. Ujung panel terangkat setebal jari. Hembusan udara basah menyusup keluar membawa bau tanah tua dan jamur yang mapan. Beberapa orang menutup hidung, yang lain justru mengkondongkan tubuh ingin melihat lebih dekat. Perwira menyinari kelah dengan senter, bukan lubang besar melainkan sebuah mulut sempit ke ruang di bawah altar. Turun, tunggu perintah, ia menatap rekan-rekannya. Pertama, pastikan aman. 2 polisi memasang sarung tangan, 1 lagi menyiapkan tali penggaman. Seorang petugas medis sukarela merapat sambil memeriksa oksigen portable di tasnya. Semua terjadi cepat terukur tetapi masih dilapisi kegemetaran halus yang tak bisa dibohongi. Pastor berdiri setengah langkah di belakang mereka. Kita tetap berdoa, katanya. Jemaat mengikuti, kali ini lebih pelan namun padu. Ave yang berulang-ulang itu terdengar seperti langkah ringan di atas air mengiringi kerja tangan-tangan yang membuka jalan ke bawah tanah. Kunci lamanya di mana, tanya Perwira menunjuk lubang kecil seperti tempat kait. Koster menggeleng lagi. Tidak ada kunci, Pak. Mungkin dibuat jauh sebelum masa saya. Seorang bapak yang sempat merantau ke kota menyahut dulu masa perang, gereja-gereja tua sering punya lorong untuk berlindung, tapi saya tidak yakin yang ini. Kalimatnya menggantung begitu saja, separuh sejarah separuh legenda. Panel akhirnya terbuka cukup lebar untuk 1 orang dewasa merayap turun. Cahaya dari patung Bunda entah bagaimana tetap jatuh ke tepi, bukan menyapu kayu yang baru saja terangkat seperti memberikan restu diam-diam. Perwira yang bertugas menelan ludah lalu memandang Ibu Maria. Kami akan lakukan secepat dan seaman mungkin. Ibu itu mengangguk. Saya menunggu di sini, jawabnya. Tidak ada jeritan lagi, tidak ada tanya yang menyayat, yang tersisa hanya keteguhan yang sederhana. Pastor menatap patung Bunda lalu ke lubang gelap di lantai. Bunda, bila ini jalanmu, bimbinglah langkah kami. Jemaat menggamini, tali penggaman terpasang, senter diikat pada dada. Seorang polisi berlutut di tepi bukan menghembuskan napas panjang lalu mulai menurunkan tubuhnya ke kegelapan. Dari tali terdengar pelan. Senter menyapu dinding batu di bawah memperlihatkan lapisan kapur dan akar-akar kecil yang menjulur. Udara di bawah lebih dingin. Di atas semua menahan napas. Jam dinding di sakristi memukul sekali, bunyi tunggal yang terdengar jelas seperti palu kecil. Cahaya garis dari telapak tangan patung belum juga padam. Kontak suara dari bawah naik tertahan gema. Ada ruang, ada lantai tanah. Aku pijak aman. Perwira kedua bersiap menyusul. Pastor menunduk lagi. Doa berlanjut tidak keras namun menyelimuti seperti selendang hangat di malam yang basah. Dan tepat ketika kaki petugas kedua mulai menghilang di balik bibir panel, garis cahaya itu memanjang sejengkal lagi menyentuh ujung tali siola menuntun sampai batas yang bisa dilihat manusia. Selebihnya adalah iman yang melangkah turun. Udara yang keluar dari bukaan panel itu lembab dan dingin membawa bau tanah tua serta jamur yang melekat di dinding bata. 2 polisi pertama sudah menuruni tali dengan senter terikat di dada sementara jemaat di atas menahan napas. 2 menggalun pelan patah oleh Ishak. Salam Maria penuh rahmat, jaga jarak, ikuti tali, perintah Perwira muda dari tepi lubang. Di sampingnya seorang petugas medis sukarela menyiapkan kotak P3 ke air mineral dan selimut tipis yang baru dipinjam dari umat. Ibu Maria memegang rosario kecil yang tadi ditemukan di kaki salib begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Di bawah sana cahaya senter menyapu lorong sempit.
Dindingnya batu kapur retak-retak disusupi akar-akar halus. Lantai besek menyisakan jejak lumpur yang samar. Lorong ke kiri bisik polisi di depan. Sepatunya berdesit menyentuh genangan dangkal. Tiba-tiba terdengar bunyi tik-tik seperti kerikil jatuh menabrak kayu. Keduanya berhenti menahan napas. Senter diarahkan di ujung bayangan ada sosok kecil meringkuk punggung menempel dinding gaun putih paduan suara kotor oleh debu dan tanah. Rambutnya berantakan, lututnya leket. Maria panggil salah satu setengah ragu. Sosok itu menggigil. Suara napasnya pendek dan putus-putus. Dari tangan munggilnya tampak sepotong rosario putus hanya menyisakan beberapa manik yang masih teruntai pada sehelai benang tipis. Kami polisi, ucap polisi yang lain melepas helm. Ia berlutut pelan menjaga jarak agar tidak mengejutkan. Kamu aman sekarang. Mata anak itu besar dan basah berkedip menahan cahaya senter. Bibirnya bergerak hampir tak bersuara. Jangan bicara dulu, bisik polisi. Ia melepas jaket taktikal dan menyelimuti tubuh kecil itu. Hangat dulu ya, yang di atas menahan napas hingga darah terasa perih. Lalu melalui radio yang berderak terdengar suara jelas, target ditemukan. Hidup, seperti ada gelombang tak terlihat. Kabar itu menggetarkan seluruh gereja. Tangis meledak, orang-orang berlutut, beberapa memeluk bahu orang di sebelahnya. Ibu Maria menekapkan rosario ke bibir, air mata menetes deras. Di lorong pemeriksaan cepat dilakukan. Nadi teraba cepat tapi stabil. Ada hipotermia ringan, lapor polisi dengan senter. Ia menuangkan seteguk air ke tutup botol dan menyentuhkan ke bibir anak itu. Sedikit saja. Anak itu menelan batuk kecil lalu menunduk lagi ke dada polisi mencari hangat. Siapkan penarikan seru perwira di atas. Dua orang memasang katrol sederhana pada balok penyangga tali penggaman diperiksa simpulnya. Seorang bapak paroki menyodorkan selendang wol dari tasnya. Buat alas pundaknya pak biar tidak sakit. Naik perlahan. Komando di atas, ujar polisi bawah tanah. Ia mengangkat anak itu ke posisi tegak, menyelimutinya lebih rapat. Siap, tarik tali menegang. Gerakan pertama selalu yang paling menegangkan. Batu-batu kecil rontok, bunyinya memantul seperti hujan kerikil. Jemaat yang berdiri paling depan serentak mundur setapak lalu kembali maju dan menggatupkan tangan seakan bisa menolong hanya dengan memandang. Pada saat kepala kecil itu mungkul di bibir, bukaan sesuatu terjadi di altar. Nyala lilin-lilin tua berpendar serempak, sekejap lebih terang lalu kembali tenang. Tidak ada yang berkata-kata, hanya suara deru napas dan isak yang ditahan. Anak itu melewati tepi panel disambut oleh tangan-tangan berpengalaman petugas medis polisi dan dua ibu-ibu lingkungan yang dari tadi berdiri tanpa bergerak. Selimut pinta petugas medis. Selimut wol menutup bahu anak itu, di atasnya jaket taktikal tetap dibiarkan. Ia memeriksa pupil, suhu kulit dan luka-luka leket di lutut. Dia sadar siok ringan. Kita butuh oksigen minimal dan ruang tenang. Ruang rapat paroki, sahut seorang koster besi dan dekat. Ibu Maria mendekat selangkah lalu ragu, siakan takut sentuhan bisa memekahkan momen rapuh ini. Sayang, mama di sini. Anak itu mengangkat wajah. Selangkahnya masih bergetar tetapi kedua matanya fokus. Ibu Maria tidak menunggu lagi. Ia memeluk putrinya, pelukan yang tidak keras namun bertahan lama, seperti ingin meyakinkan bahwa dunia masih ada di tempatnya. Di batas penglihatan semua orang ada detail kecil yang mencuri perhatian. Salib perak pada rosario putus yang tergenggam di tangan anak itu berkilat tipis, bukan memangkar, hanya menangkap nyala lilin dan menyimpannya sedikit lebih lama daripada logika mengizinkan. Di atas telapak tangan patung Bunda masih menyambut dengan kedamaian yang tidak berubah. Mohon beri ruang, kata polisi. Kita bawa ke ruang rapat untuk observasi. Jemaat membuka jalan. Beberapa orang spontan mengangkat kursi, merapikan kabel mikrofon dan menyingkirkan karangan bunga agar jalur bersih. Di tengah-tengah kepadatan itu dua tidak berhenti. Ia menyusut jadi bisikan tapi tetap mengalir. Saat tandu kecil darurat, dua tongkat bambu dan selimut disiapkan. Anak itu memegang lengan ibunya lebih erat. Aku dengar nyanyian gumamnya. Nyanyian apa, nak tanya ibunya, hampir tak berani bernafas. Seperti saat latihan. Ada yang pegang tanganku. Hangat. Beberapa orang menelan ludah. Petugas medis menatap perwira. Ya tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk pelan lalu menaruh telapak tangan di punggung anak itu. Kamu aman. Mereka bergerak menuju ruang rapat paroki. Di ambang pintu perwira muda berhenti sejenak dan memandang kembali ke altar. Vitrail di atas menampakkan warna biru kehijauan yang lebih dalam daripada biasanya, padahal malam sudah pekat dan lampu tidak berubah. Ia tidak menafsirkan apa-apa, hanya menunduk singkat lalu menyusul yang lain. Di dalam ruang rapat anak itu dibaringkan. Oksigen portable dinyalakan, desisan halus memenuhi ruangan. Petugas memeriksa ulang tanda vital. Stabil, ia menggumamkan. Ibu Maria duduk di tepi ranjang, lipat jari-jarinya menggusap rambut anaknya, membenarkan poni yang basah keringat. Di gereja orang-orang belum bubar.
Ada yang tetap berdoa, ada yang saling menatap dengan pertanyaan yang tak terungkap, apakah ini kebetulan atau sesuatu yang melampaui kebetulan. Pastor berdiri di hadapan patung Bunda menatap telapak tangan yang terbuka itu. Sinar yang tadinya menuntun sudah tidak terlihat lagi, yang tersisa hanya nyala lilin wangi melati dan kehangatan yang anehnya belum surut dari rosario kecil di telapak seorang ibu. Di luar, angin malam melewati halaman batu dan bendera paroki yang tergantung lesu. Di dalam detak jam tua membagi-bagi keheningan menjadi potongan yang dapat ditanggung. Untuk saat ini satu kebenaran kukup anak itu ditemukan gemetar namun hidup. Ruang rapat paroki masih ramai. Maria berbaring di ranjang lipat dengan selimut wol menutupi tubuh monggilnya. Ibunya duduk di sisi memegang tangan putrinya erat-erat. Petugas medis memeriksa tanda vital sementara beberapa suster menyiapkan air hangat dan pakaian bersih. Namun di dalam gereja suasana berubah menjadi gelombang suara. Jemaat yang sebelumnya larut dalam doa kini terpeka dalam bisikan dan seruan. Ini jelas mukjizat, teriak seorang ibu tua dengan mata berkilat. Cahaya dari patung Bunda menuntun tepat ke panel. Tidak ada penjelasan lain. Seorang pria parubaya berdiri dan menggeleng. Jangan terlalu cepat percaya. Itu bisa saja pantulan cahaya lilin. Lorong di bawah altar mungkin sudah ada sejak dulu. Kebetulan saja anak itu terjatuh ke sana. Perdebatan semakin panas. Kalau hanya kebetulan, bagaimana mungkin rosarionya masih hangat? Itu hanya sugesti, orang panik bisa merasakan apa saja. Tidak, saya sendiri melihat cahaya itu dengan mata kepala saya. Bukan lilin, bukan senter. Polisi mencoba menenangkan namun suara-suara makin meninggi. Beberapa anak muda ikut menyahut, tangan mereka bergerak penuh emosi. Suasana hampir kembali rikuh. Pastor akhirnya maju ke mimbar. Ia mengetuk mikrofon tua, 2 kali suaranya menggema di ruang besar itu. Saudara-saudariku, tenanglah. Kerumunan perlahan hening, semua mata tertuju kepadanya. Pastor menatap jemaat satu persatu lalu mengangkat salib kecil di dadanya. Kita semua menyaksikan hal besar malam ini. Ada yang menyebutnya mukjizat, ada yang menganggap kebetulan. Namun yang lebih penting bukanlah siapa yang benar, melainkan apa yang dapat kita pelajari. Ia berhenti sejenak lalu melanjutkan dengan suara lebih tegas. Iman tanpa akal budi bisa membuat kita buta. Tetapi akal budi tanpa iman hanya akan membuat kita hampa. Malam ini kita dipanggil untuk berjalan dengan keduanya, perkaya sekaligus bijaksana. Beberapa orang mulai menunduk, ada yang terisak, ada yang mengangguk perlahan. Tegangan yang tadi menajam kini mereda. Anak kecil itu ditemukan hidup. Itu sudah merupakan anugerah besar. Entah kita menyebutnya mukjizat atau kebetulan, jangan biarkan perdebatan memeka kita. Biarlah peristiwa ini justru menyatukan kita dalam doa kasih dan pengharapan. Tepuk tangan PK dari barisan depan lalu menyebar ke seluruh gereja. Jemaat berdiri, sebagian berpelukan, sebagian tersenyum di antara air mata. Patung Bunda Maria tetap hening dengan tangan terbuka. Cahaya aneh yang tadi menuntun telah sirna, hanya nyala lilin yang bergetar di udara malam. Namun di hati semua orang sebuah cahaya baru sudah menyala, cahaya pengharapan. Malam kian larut namun halaman gereja tidak segera sepi. Lampu sorot dari mobil polisi masih menyala, garis kuning tetap membatasi pintu masuk. Beberapa petugas sibuk menulis laporan di atas kap mobil, kertas-kertas bergetar di terpa angin malam. Catat kronologi lengkap perintah perwira muda, suaranya tegas meski kelelahan terlihat jelas di wajahnya. Mulai dari hilangnya anak temuan rosario hingga penemuan ruang bawah tanah. Seorang petugas lain memotret panel kayu yang terbuka menyinari sela dengan senter untuk dokumentasi. Di samping mereka jemaat masih bergerombol, sebagian enggan pulang. Wajah mereka campuran antara lega dan gelisah. Apakah benar itu mukjizat, tanya seorang pemuda pada temannya. Entahlah, jawab yang lain. Tapi aku tidak bisa melupakan cahaya itu. Bukan pantulan biasa. Di sisi lain seorang wartawan lokal tiba dengan kamera. Ia mencoba mendekati petugas namun ditahan garis polisi. Besok berita ini pasti jadi halaman depan, gumamnya sambil terus menyalakan rekaman. Di ruang rapat paroki, Maria sudah tertidur, napasnya teratur. Ibunya masih berjaga, matanya sembab karena tangis, namun kali ini ada senyum kecil di bibirnya. Pastor masuk perlahan membawa sebotol air. Ia butuh ketenangan. Tuhan sudah menjaga sampai di sini, katanya lembut. Ayah Maria berdiri di sudut ruangan menatap anaknya lama sekali. Suaranya peka ketika ia berbisik, saya hampir kehilangan tapi entah bagaimana ia kembali. Pastor menepuk bahunya. Ingatlah, hidup anak ini bukan hanya milik keluarga tetapi juga kesaksian bagi semua yang hadir malam ini. Di gereja jemaat mulai pulang satu persatu, namun sebelum meninggalkan halaman banyak yang menoleh lagi ke arah patung Bunda. Tidak ada cahaya lagi, hanya bayangan tenang di bawah sinar lampu jalan. Meski demikian di hati setiap orang tersimpan pertanyaan yang sama, apakah itu benar mukjizat atau hanya kebetulan yang tak terjelaskan. Polisi menutup panel dengan papan kayu sementara lalu menandai sebagai barang bukti. Perwira muda menulis kalimat terakhir dalam laporannya, anak ditemukan hidup, kondisi stabil.
Penyebab hilangnya masih dalam penyelidikan. Fenomena cahaya belum dapat dijelaskan. Ia menutup buku ketatan menatap altar sebentar lalu berbalik menuju mobil. Malam siakan menelan semua suara menyisakan hanya detak jam tua di sakristi dan doa-doa yang masih menggantung di udara. Fajar hampir menyingsing, kabut tipis turun di halaman gereja menyelimuti pohon-pohon flamboyan yang diam tanpa suara. Jemaat terakhir sudah pulang, hanya tersisa petugas keamanan paroki dan beberapa polisi yang masih berjaga. Di ruang rapat Maria terbangun, matanya berkedip mencari wajah ibunya. "Ma, aku mimpi," bisiknya pelan. Ibunya menggeleng meneteskan air mata hangat. "Tidak sayang, kau kembali. Itu nyata." Namun anak kecil itu menambahkan sesuatu yang membuat semua orang di ruangan terdiam. "Aku tidak sendirian di bawah sana. Ada tangan yang pegang tanganku. Hangat sekali. Aku dengar lagu seperti nyanyian kita tadi." Lalu tiba-tiba ada cahaya, jalannya jadi terang. Ayahnya menutup wajah dengan kedua telapak tangan. Pastor berdiri lama tanpa kata lalu menunduk penuh hormat. "Tuhan memilih karanya sendiri," ukapnya lirih. Sementara itu di luar media lokal mulai menulis berita anak hilang ditemukan di lorong bawah altar, mukjizat atau kebetulan judul-judul besar segera menyebar. Tetapi bagi jemaat, apa yang mereka bawa pulang bukan sekadar berita melainkan sebuah pertanyaan yang akan mereka gumulkan dalam hati masing-masing. Hari itu papan kayu penutup masih dipasang di lantai altar. Tidak ada lagi cahaya aneh, tidak ada tanda-tanda lain. Namun rosario kecil yang hangat semalam kini tergeletak di meja sakristi dingin biasa saja seperti benda lain pada umumnya. Tetapi setiap kali seseorang melewati meja itu mereka merasa sesuatu, tersisa keyakinan bahwa ada hal-hal yang tidak bisa ditakar dengan logika semata. Pastor menutup misa pagi dengan satu kalimat yang kemudian diingat banyak orang. "Bunda Maria telah mengajarkan kita malam ini bahwa mukjizat bukan sekadar tentang cahaya atau tanda. Mukjizat sejati adalah hati yang kembali percaya meski sebelumnya sempat ragu." Jemaat mengangguk. Ada yang menangis, ada yang tersenyum. Bahkan seorang pria yang sebelumnya keras menolak gagasan mukjizat kini duduk paling lama menatap altar dengan mata basah. Maria digendong ayahnya keluar ruangan. Ia melambai kecil pada patung Bunda seolah mengungkapkan terima kasih. Dan entah hanya kebetulan atau bukan, sinar matahari pagi menembus kakak patri jatuh tepat di wajah patung membuat senyum batu itu tampak hidup sesaat. Semua orang tertegun. Tidak ada cahaya aneh lagi, hanya sinar mentari. Namun dalam diam mereka tahu malam panjang penuh ketakutan telah berakhir digantikan oleh harapan baru. Di hati setiap orang sebuah twist tersimpan. Yang hilang bukan hanya seorang anak melainkan iman yang sempat rapuh. Dan yang ditemukan kembali bukan hanya Maria melainkan keyakinan bahwa kasih Tuhan tetap bekerja dengan cara yang tak selalu bisa dijelaskan.